Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update dari beberapa informasi Arema FC. Antara lain Arema FC menjadikan Kanjuruhan jadi kandang utama di BRI Super League 2025-2026. Dan jadwal Arema FC yang akan banyak main di kandang pada putaran pertama Liga 1 atau Liga Super League, dan juga mulai lawan Persebaya di laga tandang. Serta awal putaran kedua nanti Arema FC akan melakukan away ke Banten dan 4 kali bermain pada pukul 20.30. Kita simak yang pertama. Stadion Kanjuruhan bakal menjadi kandang Arema FC di Super League 2025-2026. Manajemen Singoedan mendaftarkan Stadion Kanjuruhan sebagai venue utama untuk menjamu tim tamu, sedangkan Stadion Kapten Iwayan Dipta dipilih sebagai kandang alternatif apabila tidak bisa bermain di Stadion Kanjuruhan. Bermain di Stadion Kanjuruhan membuat Arema FC mengakhiri cerita menjalani laga home pertama di stadion klub lain. Sebelumnya, Dedi Setiawan dan kawan-kawan merasakan situasi itu selama 2 musim terakhir pada 2023-2024 menggunakan markas Bali United, yaitu Stadion Kapten Iwayan Dipta. Sedangkan pada musim 2024-2025, laga home pertama mereka berlangsung di Stadion Supriyadi Blitar. Saat itu Punggawa Singoedan menghadapi Dewa United. Musim ini PSBS Biak akan jadi lawan pertama Arema FC di kandang di Stadion Kanjuruhan. Setelah renovasi, Arema FC sudah 2 kali sebenarnya menjalani laga resmi di Stadion Kanjuruhan. Pertama melawan Persik Kediri, lalu menghadapi Semen Padang. Semua laga itu berlangsung pada pekan-pekan terakhir kompetisi musim lalu. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, menggunakan Stadion Kanjuruhan didasarkan dengan berbagai pertimbangan, mulai infrastruktur, fasilitas, jarak, sampai ingin bermain lebih dekat dengan Aremania saat bermain di Blitar dan Bali lebih jauh untuk mendukung tim. Tentu saja fasilitas terbaru di Stadion Kanjuruhan menunjang laga BRI Super League. Menurutnya fasilitas itu tidak sekedar untuk pemain atau tim yang berlaga, lebih jauh secara keamanan juga sangat mendukung. Contohnya terdapat jalur ke tribun khusus, pembagian ring wilayah menjadi filter penonton, mobilitas tim untuk masuk dan keluar stadion juga sudah sangat baik. Berangkat dari 2 hal itu atau beberapa hal, manajemen merasa tidak perlu menjadi tim musafir lagi, apalagi sudah tidak ada larangan menggunakan venue tersebut. Bermain di rumah sendiri memudahkan Aremania yang ingin langsung memberi dukungan. Lantas, apa alasan Arema FC memilih kandang Bali United sebagai kandang alternatif? Yusrinal Fitriandi menjelaskan karena Stadion Kapten Iwayan Dipta lolos verifikasi operator kompetisi, alhasil tim bisa langsung bermain di sana. Opsi stadion tersebut akan digunakan apabila Stadion Kanjuruhan tidak bisa digunakan karena alasan renovasi ataupun penyebab lain. Bali atau Stadion Kapten Iwayan Dipta dipilih karena ideal dari segi infrastruktur. Meski harus menempuh perjalanan udara, para punggawa Singoedan sudah familiar bermain di sana karena rutin berkandang di Pulau Dewata dalam 3 musim terakhir. Di tempat terpisah, Marco Santos, pelatih Arema FC, menyambut baik rencana memainkan laga home di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya, itu akan menambah motivasi tim meraih hasil terbaik di laga kandang. Kami ingin memberikan kemenangan untuk Aremania, ujar Marco Santos. Sementara itu, mengenai jadwal Arema FC di putaran pertama, laga pertama Arema FC di BRI Super League 2025-2026 akan terasa sangat spesial. Itu karena pertandingan berlangsung bertepatan dengan hari jadi Singoedan pada 11 Agustus nanti. Mereka akan melawan PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan. Berdasarkan jadwal resmi yang dikeluarkan operator kompetisi atau iLeads,
dulu bernama Liga Indonesia Baru. Selama Agustus, Arema FC akan bermain 4 kali. 3 tim promosi akan menjadi lawan Singoedan, diantaranya adalah PSIM Yogyakarta, Bayangkara FC atau Bayangkara Presisi Lampung, dan juga Persija Jepara. Selama putaran pertama BRI Super League, Dendi Santoso CS akan lebih sering bermain di kandang. Mereka akan berlaga di Stadion Kanjuruhan sebanyak 9 kali. Jumlah 9 kali itu lebih tinggi dibandingkan saat tampil di BRI Liga 1 2024-2025. Saat itu, Arema FC menjalani laga kandang sebanyak 7 kali selama putaran pertama. Terakhir kali Arema FC merasakan situasi itu terjadi pada 2023-2024 lalu. Tapi saat itu 9 laga home berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, karena pada saat itu Arema FC berkandang di Bali. Sedangkan untuk laga bertajuk Derby Jawa Timur, Arema FC akan melawan Persebaya Surabaya dulu, setelah itu menghadapi Madura United dan Persik Kediri saat putaran pertama. Laga lawan Green Force atau julukan Persebaya akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada 22 November seperti tertera di jadwal ini. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi enggan berkomentar terkait venue laga lawan Persebaya. Fokusnya dan tim adalah pertandingan terdekat pada bulan Agustus. Harapannya Singoedan meraih hasil maksimal pada hari spesial dan saat laga pertama di kandang. Target di laga kandang masih sama, harus meraih 3 poin, siapapun lawannya. Ujarnya, kemenangan tidak hanya diinginkan manajemen klub. Lebih jauh, Aremania yang hadir di Stadion Kanjuruhan juga punya harapan yang serupa. Pada musim kompetisi lalu, Arema FC membuka perjalanan di kompetisi dengan hasil kurang menyenangkan. Mereka meraih 1 poin dari 2 laga kandang, bermain imbang melawan Dewa United, dan kalah saat menghadapi Borneo FC. Sedangkan terkait banyaknya laga home pada putaran pertama, Arema FC tidak merasa diuntungkan. Itu karena kompetisi semakin kompetitif. Tapi dukungan pemain ke-12 diyakini akan menjadi energi tambahan. Ditegaskan oleh Inal bahwa jadwal kami rasa sudah ideal, tinggal menunjukkan performa yang baik, katanya. Sebelumnya manajemen klub sempat mengajukan adanya perubahan saat jadwal masih berupa draft. Itu karena ada 2 laga away yang jadwalnya berdekatan atau jedanya kurang ideal. Sementara itu pelatih Marco Santos siap menghadapi tantangan di BRI Super League. Dia tidak ada masalah dengan jadwal. Kami akan menghadapi setiap laga dengan berusaha bermain semaksimal mungkin, tegasnya. Di sisi lain, untuk putaran kedua, Arema FC awali putaran kedua dengan away ke Banten dan memiliki 4 kali bermain pada pukul 20.30 WIB. Laga pertama Arema FC di putaran kedua BRI Super League tidak lebih mudah dengan pekan pertama kompetisi 2025-2026 ini. Itu karena Singoedan langsung menghadapi Dewa United pada 26 Januari 2026. Mereka melawan kesebelasan yang identik dengan kostum berwarna kuning atau gold itu di Banten International Stadium, markas baru Dewa United. Melawan Dewa United di laga pertama putaran kedua seperti deja vu untuk Arema FC. Kesebelasan tersebut jadi lawan Singoedan saat mulai perjalanan di putaran kedua kompetisi musim lalu. Saat itu Dedik Setiawan dan kawan-kawan kalah dengan skor 0-2. Jadwal putaran kedua musim ini berbeda dibandingkan dengan saat musim lalu 2024-2025. Itu menyusul komposisi lawan yang dihadapi bukan ulangan dari putaran pertama kompetisi. Contohnya musim lalu Dewa United jadi lawan pertama di putaran pertama dan kedua putaran kedua BRI Liga 1. Sedangkan saat ini Singoedan membuka kompetisi putaran 1 menghadapi PSBS Biak dan membuka putaran kedua menghadapi Dewa United. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan skema jadwal putaran kedua membuat laga tambah seru. Itu karena tim yang dihadapi Julian Guevara dan kawan-kawan
Tidak sama seperti musim-musim sebelumnya, tim dituntut lebih maksimal dalam mengatur strategi, khususnya dalam melakukan rotasi pemain dan memburu 3 poin. Menurutnya dengan banyak laga away, menuntut tim pelatih menyusun starting 11 yang tepat, supaya tim tetap bisa konsisten di putaran kedua nanti. Sedangkan terkait harus menghadapi laga di bulan Ramadan, ia mengatakan jadwalnya sudah ideal. Arema FC akan berlaga pada pukul 20.30 WIB. Bukan pertama kali kami menghadapi situasi ini. Pastinya selalu ada penyesuaian nanti. Itu menyusul selama Ramadan, program latihan dan aktivitas pemain tentu akan berubah. Alhasil, perlu penyesuaian yang membuat pemain tetap bisa dalam kondisi yang bugar. Musim lalu Arema FC bermain 3 kali selama bulan Ramadan. Meski begitu, Arema FC tidak terlalu banyak memikirkan bagaimana laga di putaran kedua. Kami fokus pada putaran pertama dahulu, bermain maksimal di setiap laga, lalu bisa meraih poin yang maksimal, harapannya mendapatkan hasil yang lebih bagus dibanding musim lalu, ujar GM Arema FC. Begitu kiranya sekilas atau sedikit informasi perihal kandang Arema FC di Stadion Kanjuruhan pada Super League 2025-2026 serta jadwal Arema FC di putaran pertama serta di putaran kedua. Terima kasih keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua dan semoga bermanfaat pula informasi yang kami sampaikan. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.